Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, SIK adalah tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan SDM yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. SIK memiliki banyak manfaat di dalam bidang kesehatan, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas layanan kesehatan dengan memberikan akses cepat dan juga mudah terhadap data pasien, rekam medis, dan juga informasi kesehatan lainnya. Sejak tahun 2010 sampai 2022, pencatatan kematian dan penyebab kematian di Kota Palembang masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang menginisiasi pencatatan kematian dan penyebab kematian di Kota Palembang secara digital melalui aplikasi Mortality Data System yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Palembang. Terkait sistem informasi kesehatan, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang dijadikan pedoman. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sedangkan untuk penerapan aplikasi MDS mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes/PB/1/2010. Nah, jadi apa sih MDS itu? MDS atau Mortality Data System merupakan sebuah inovasi digitalisasi berupa sistem pencatatan serta pelaporan kematian dan penyebab kematian di masyarakat maupun fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas berdasarkan International Classification of Disease. Nah, data ini juga digunakan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selain itu, inovasi ini juga dapat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan pelaporan dan pencatatan data kematian serta penyebab kematian. Oke, terakhir kita masuk ke materi ICD-10. Apa sih ICD-10 itu? Jadi, ICD-10 atau International Classification of Disease 10 Revision adalah sebuah sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh World Health Organization atau WHO untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan penyakit, gangguan kesehatan, serta penyebab kematian secara global. Setiap diagnosis atau kondisi medis diberikan kode unik yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka, misalnya kode A00 untuk kolera atau kode J18.9 untuk pneumonia dengan penyebab tidak diketahui. Sistem ini dirancang untuk memastikan pencatatan data kesehatan yang seragam dan mendukung analisis berbasis bukti di berbagai negara. Menurut saya, MDS yang ada di aplikasi Sidemang ini merupakan simbiosis mutualisme dari banyak pihak. Siapa saja, yaitu Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Kominfo, juga Vaskes-Vaskes yang ada di Kota Palembang. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena dari satu inovasi MDS ini, itu bisa membantu meningkatkan kinerja mereka. Nah, untuk Dinas Kominfo, ini bisa membantu untuk memenuhi tuntutan era digitalisasi agar Kota Palembang tidak tertinggal dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa yang selama ini kita tahu kalau pembangunan itu terfokus di sana. Nah, lalu untuk mempersingkat proses demokrasi kita yang selama ini panjang dan rumit, MDS ini juga membantu Dinas Kesehatan dan juga Disdukcapil dalam menerima atau mencatat laporan-laporan kematian. Nah, selain itu fasilitas kesehatan juga masyarakat juga tidak diribetkan karena kami tidak perlu lagi berkali-kali melaporkan kematian dan juga mengurus surat kematian. Nah, lalu baik data mentah maupun informasi yang dihasilkan dari MDS ini itu bisa membantu para stakeholder dalam mengevaluasi program kesehatan dan meningkatkan pembangunan kesehatan. Apalagi pencatatan ini sudah terstandar ICD-10 sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan kematian seperti penyebab kematiannya tidak diketahui atau penyebabnya terdouble karena penamaannya yang berbeda. Nah, lalu saya sebagai mahasiswa juga merasa akan dimudahkan. Kenapa? Karena jika kami mendapatkan tugas-tugas untuk evaluasi program kesehatan, tentunya kami butuh data dan informasi yang adekuat. Dan MDS ini tentunya akan membantu kami memudahkan dalam proses belajar untuk mengevaluasi program kesehatan. Tentunya untuk mahasiswa kesehatan masyarakat khususnya. Tanggapan saya mengenai video yang telah kelompok kami pilih yaitu
Dinas Kesehatan Kota Palembang itu telah membuat suatu aplikasi yang mendukung layanan kesehatan agar menjadi lebih efisiensi dan juga efektif. Nah, aplikasi yang dirancang oleh Dinas Kota Palembang itu adalah aplikasi Mortality Data System, yang dimana aplikasi ini digunakan untuk mencatat kematian dan juga penyebab dari kematian dari masyarakat Kota Palembang. Nah, aplikasi Mortality Data System ini merupakan inisiatif digitalisasi penting yang dapat membantu Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas data kematian dan juga penyebab dari kematian warga di Kota Palembang. Solusi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kota Palembang ini juga dapat mendukung manajemen kesehatan masyarakat yang lebih efektif karena dapat membantu mencapai tujuan dari SIK, yaitu meningkatkan efisien dan juga meningkatkan efektivitas. Inovasi ini akan memberikan manfaat untuk layanan kesehatan di Kota Palembang, yang dimana dapat membantu meningkatkan efektivitas dan juga membantu meningkatkan efisiensi dari layanan kesehatan di Kota Palembang. Aplikasi Mortality Data System ini tentunya dapat membantu untuk memastikan akurasi pencatatan kematian dan penyebab kematian di Kota Palembang secara real time, sehingga nantinya dapat digunakan untuk analisis epidemiologi dan perencanaan kesehatan. Inovasi ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan masyarakat, terutama dalam intervensi penurunan angka kematian di Kota Palembang melalui penyebab kematian yang dapat dicegah. Namun, aplikasi ini tentunya juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut diantaranya rendahnya literasi teknologi di lapangan, terbatasnya infrastruktur teknologi, dan masih dibutuhkannya pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan agar nantinya dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Terkait video tersebut, saya berpendapat bahwa inovasi pencatatan pelaporan dan penyebab kematian melalui aplikasi MDS ini merupakan suatu langkah positif untuk mengatasi tantangan yang muncul dari pencatatan secara manual. Selain itu, adanya inovasi ini juga mendorong penerapan pencatatan digital yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan di masa yang akan datang. Namun, karena inovasi ini berbasis digital, menurut saya diperlukan dukungan teknis dan ketersediaan alat-alat yang memadai untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan lancar. Selain itu, pengawasan rutin juga penting untuk dilakukan, agar inovasi ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, tanggapan dari saya terhadap pengaplikasian MDS di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palembang itu tentunya akan sangat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan pencatatan serta pelaporan data kematian dan penyebab kematian yang ada di Palembang. Nah, sebagaimana itu dulu, pelaporan dan pencatatan dilakukan secara manual yang tentunya hal ini tidak efektif dan memerlukan sumber daya yang besar, dimulai dari perekapan data, pengentrian data, dan menganalisa data. Nah, tentunya ini sangat tidak efektif. Nah, jadi menurut saya, inovasi digitalisasi, pelaporan serta pencatatan melalui MDS merupakan sebuah langkah strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas data kematian serta penyebab kematian di Kota Palembang. Nah, dengan dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, dan Bappenas, diharapkan aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perencanaan dan kebijakan kesehatan di masa yang akan datang. Nah, pengaplikasian MDS dalam pelaporan itu tentunya memberikan dampak yang signifikan, seperti adanya dan tersedianya data yang akurat karena MDS menggunakan International Classification of Disease, yang mana ini tuh mengurangi kesalahan dalam pencatatan serta pelaporan dan variasi diagnosis penyebab kematian. Dampak positif lainnya itu juga seperti adanya kepatuhan terhadap regulasi dan standar kesehatan nasional maupun internasional, serta membantu dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai aplikasi Mortality Data System atau MDS di Kota Palembang, yakni aplikasi ini telah terintegrasi dengan ICD-10 untuk mencatat penyebab kematian secara akurat dan struktur. Inovasi aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pencatatan manual yang sebelumnya digunakan di Kota Palembang sejak tahun 2010 hingga tahun 2022. Yang seringkali menghasilkan data yang kurang akurat, memakan waktu, serta memerlukan banyak sumber daya. Dengan penerapan aplikasi MDS, tentunya akan mempermudah pencatatan kematian di puskesmas dan fasilitas kesehatan, mendukung analisis data, serta memungkinkan perencanaan program kesehatan berbasis data. Meski bermanfaat, dalam implementasinya perlu memperhatikan tantangan yang mungkin muncul, seperti perlunya pelatihan
petugas terkait aplikasi dan kode-kode dalam ICD-10, karena tidak semua petugas kesehatan, terutama yang bertugas menginput data, memahami kode ini secara mendalam, sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penginputan. Kemudian juga diperlukannya kebijakan yang tepat untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Palembang dan juga diperlukan dukungan infrastruktur. Inovasi aplikasi MDS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kematian di Kota Palembang dan menjawab kelemahan pencatatan manual yang dilakukan sebelumnya.